Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuher, SPD SD dari SDN 1 Perigi akan melakukan aksi nyata dengan topik merumuskan tujuan pembelajaran. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, ada beberapa istilah baru dalam kurikulum Merdeka yang memiliki kesamaan dengan kurikulum 2013. Di antaranya yaitu CP atau capaian pembelajaran memiliki kesamaan dengan KI atau kompetensi inti pada kurikulum 2013. Yang kedua yaitu TP atau tujuan pembelajaran yang memiliki kesamaan dengan KD atau kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Yang ketiga yaitu ATP atau alur tujuan pembelajaran yang memiliki kesamaan dengan silabus pada kurikulum 2013. Yang keempat yaitu KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang memiliki kesamaan dengan KKM. Dan yang kelima yaitu modul ajar yang memiliki kesamaan dengan RPP. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus mengetahui dulu apa itu CP. CP merupakan capaian pembelajaran atau sering disingkat dengan CP adalah istilah dalam kurikulum Merdeka Belajar yang artinya kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran ini terdiri dari sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Format capaian pembelajaran dalam kurikulum yang baru ini tidak lagi memisahkan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti dalam KI dan KD. Semua aspek tersebut digabung dan diintegrasikan dalam satu paragraf. Dalam menyusun CP yang baik harus memuat dua hal, yaitu 1. Kompetensi yang diharapkan dalam setiap mata pelajaran. 2. Konten atau materi esensial atau lingkup materi. Setelah mengetahui apa itu CP atau capaian pembelajaran, maka kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran yang merujuk pada hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Tujuan ini menggambarkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Ada beberapa karakteristik tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka antara lain 1. Berpusat pada siswa, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi siswa. 2. Komprehensif, yaitu meliputi berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. 3. Fleksibel, yaitu memberikan keleluasaan menyesuaikan metode dan materi sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa. 4. Berbasis kompetensi, yaitu mengacu pada kompetensi inti yang harus dicapai siswa, mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang kelima, relevan dan kontekstual, yaitu sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa dan konteks sosial, budaya, dan lingkungan mereka. Ada dua komponen utama yang harus dimuat dalam tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka yaitu kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi adalah kemampuan yang perlu dibuktikan oleh siswa bahwa dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan lingkup materi adalah konten dan konsep utama yang harus dipahami oleh siswa pada akhir satu unit pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran juga harus mengandung unsur A, B, C, D, yaitu A. Audiens, yaitu siswa yang menjadi subjek dari tujuan pembelajaran tersebut. B. Behavior, yaitu perilaku yang dapat mendeskripsikan kemampuan audiens setelah pembelajaran. C. Condition,
yaitu situasi atau kondisi saat tujuan tersebut diselesaikan. D. Degree, yaitu standar yang harus dicapai audiens. Setelah tujuan pembelajaran itu dapat kita selesaikan, maka kita akan masuk ke alur tujuan pembelajaran. Apa itu alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase, secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Berikut contoh bagaimana menganalisis CP menjadi TP. Dari CP di samping, kita dapat mengkategorikan terlebih dahulu mana yang kompetensi dan mana yang konten. Tulisan yang berwarna merah masuk ke dalam kompetensi, sedangkan tulisan yang berwarna biru masuk ke dalam konten. Kompetensi itu merupakan kemampuan yang diindikasikan dalam bentuk kata kerja seperti mengenal, memahami, mempraktikkan, dan lain-lain. Sedangkan konten merupakan materi yang diajarkan, misalnya penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1000 di fase B, dan menentukan FPB dan KPK pada fase C. Setelah CP tersebut dianalisis, maka didapatlah TP di antaranya. 1. Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman mendalam tentang bilangan cacah sampai 1 juta. 2. Peserta didik dapat membaca bilangan cacah hingga 1 juta dengan benar. 3. Peserta didik dapat menulis bilangan cacah hingga 1 juta dengan benar dalam bentuk angka dan kata. 4. Peserta didik dapat menentukan dan mengidentifikasi nilai tempat dari setiap digit dalam bilangan cacah sampai 1 juta. 5. Peserta didik dapat membandingkan 2 atau lebih bilangan cacah hingga 1 juta menggunakan simbol perbandingan, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. 6. Peserta didik dapat melakukan komposisi atau penggabungan dan dekomposisi atau penguraian bilangan cacah hingga 1 juta. Berikut adalah dokumentasi kegiatan diskusi penyusunan TP dan ATP. Sedangkan berikut adalah umpan balik berupa 2 pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan guru untuk mendapatkan respon. Berikut ini adalah dokumentasi umpan balik yang kami dapatkan dari rekan-rekan guru berupa jawaban dari umpan balik yang telah kami berikan.